warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maratus Solehah, NPM 1911106037, kelas Biologi B. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil evolusi. Evolusi mempengaruhi setiap aspek bentuk dan perilaku organisme. Yang paling menonjol adalah perilaku spesifik dan adaptasi fisik yang merupakan hasil seleksi alam. Dalam waktu lama, evolusi menghasilkan spesies baru melalui pemisahan populasi moyang, menghasilkan kelompok baru yang tak dapat atau tak akan kawin dengan sesamanya lagi. Hasil evolusi ini kadang dibagi menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi yaitu evolusi yang terjadi di atas tingkat spesies, seperti kepunahan dan spesiasi. Sedangkan mikroevolusi adalah perubahan evolusi yang lebih kecil, seperti adaptasi di dalam spesies atau populasi. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi. Adaptasi merupakan proses yang membuat organisme makin cocok dengan habitatnya. Istilah adaptasi juga dapat menunjuk sifat yang penting bagi ketahanan hidup organisme. Menurut Theodosius Dobzhansky, adaptasi adalah proses evolusi di mana lewat proses ini organisme menjadi lebih mampu hidup di habitatnya. Dan keadaptifan adalah keadaan beradaptasi, yaitu seberapa mampu organisme untuk hidup dan bereproduksi pada suatu set habitat. Sedangkan sifat adaptif adalah aspek pola perkembangan organisme yang memungkinkan atau meningkatkan probabilitas organisme untuk survive dan bereproduksi. Satu gagasan yang menarik namun masih kontroversial adalah beberapa adaptasi dapat meningkatkan kemampuan organisme menghasilkan keanekaragaman genetik dan beradaptasi terhadap seleksi alam, atau meningkatkan kemampuan organisme membentuk sesuatu. Adaptasi terjadi melalui modifikasi struktur yang ada secara gradual. Akibatnya, struktur dengan organisasi internal yang mirip bisa memiliki fungsi berbeda pada organisme yang bersanak. Ini hasil dari struktur moyang tunggal yang beradaptasi untuk berfungsi dengan berbagai cara. Contohnya yaitu pada tulang pada sayap kelelawar yang sangat mirip dengan tulang kaki tikus serta tangan primata, karena semuanya berasal dari moyang mamalia yang sama. Selama adaptasi, beberapa struktur bisa kehilangan fungsi aslinya dan menjadi struktur vestigial atau sisa. Struktur semacam ini bisa hanya memiliki fungsi yang tidak signifikan atau bahkan tak berfungsi sama sekali pada spesies baru ini, namun memiliki fungsi yang signifikan pada spesies moyang atau spesies sanak lainnya. Contoh struktur vestigial pada manusia termasuk geraham bungsu, tulang tungging, usus buntu, dan benjolan pada kulit, serta refleks primitif. Namun, banyak sifat yang tampak fungsi adaptasinya sederhana menjadi lebih kompleks. Struktur yang semula hanya beradaptasi dengan satu fungsi menjadi bermanfaat bagi fungsi lain secara bersamaan. Salah satu contoh adalah sejenis kadal yang kepalanya berkembang sangat ekstrim untuk bersembunyi di celah. Kepalanya jadi sangat pipih dibandingkan dengan kerabat terdekatnya. Kepala yang menjadi memipih sehingga bermanfaat untuk bersembunyi dan meluncur dari pohon ke pohon yang disebut sebagai eksaptasi. Selanjutnya yaitu mengenai koevolusi. Interaksi antar organisme dapat menghasilkan konflik sekaligus kerjasama. Bila interaksi itu antara pasangan spesies seperti patogen dan inang atau predator dengan mangsa, spesies-spesies ini dapat mengembangkan set adaptasi yang sesuai. Di sini, evolusi satu spesies menyebabkan adaptasi pada spesies kedua. Perubahan spesies kedua pada akhirnya juga menyebabkan adaptasi pada spesies pertama. Siklus seleksi atau respon ini disebut sebagai koevolusi. Selanjutnya yaitu mengenai kerjasama. Tidak semua interaksi antar spesies melibatkan konflik. Banyak kasus interaksi yang menguntungkan keduanya. Misalnya, kerjasama ekstrim antara tumbuhan dan fungi mycorrhiza yang tumbuh di akarnya,
yang membantu tanaman mengabsorpsi nutrien dari tanah. Ini merupakan hubungan resiprok sebab tanaman memberikan fungi nutrien dari hasil fotosintesis. Selanjutnya kepunahan. Kepunahan adalah hilangnya seluruh spesies. Kepunahan biasa terjadi sebab spesies secara teratur muncul melalui spesiasi dan hilang melalui kepunahan. Hampir semua spesies hewan dan tanaman yang telah hidup di bumi sekarang punah, dan tampaknya semua spesies akan mengalami ini. Laju kepunahan saat ini 100-1000 kali lebih tinggi dari masa lalu, dan 30% spesies sekarang bisa punah pada pertengahan abad ke-21. Aktivitas manusia sekarang menjadi penyebab utama kejadian kepunahan yang berjalan terus dan pemanasan global yang akan mempercepatnya di masa datang. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai spesiasi. Spesiasi adalah proses di mana spesies bercabang menjadi dua atau lebih spesies turunan. Spesiasi sudah sering diamati di laboratorium ataupun di alam. Pada organisme yang bereproduksi seksual, spesiasi dihasilkan dari isolasi reproduksi diikuti percabangan genealogis. Ada 4 mekanisme spesiasi yang sering terjadi pada hewan. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik. Spesiasi ini terjadi pada populasi yang semula terpisah secara geografis, seperti misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Seleksi pada kondisi ini dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada kenampakan dan perilaku organisme. Karena seleksi dan penyimpangan bekerja sendiri-sendiri pada populasi yang terisolasi dari spesies sebelumnya, maka pemisahan pada akhirnya bisa menghasilkan organisme yang tak lagi mampu saling kawin. Mekanisme spesiasi yang kedua yaitu spesiasi paripatrik, yang terjadi bila populasi-populasi kecil organisme menjadi terisolasi pada lingkungan baru. Ini berbeda dari isolasi alopatrik, karena populasi yang terisolasi jumlahnya jauh lebih kecil dibanding populasi parental. Di sini, the founder effect menyebabkan spesiasi yang cepat melalui penyimpangan genetik yang cepat dan seleksi pada kolom gen yang kecil. Selanjutnya, mekanisme spesiasi yang ketiga yaitu spesiasi paropatrik. Ini mirip dengan spesiasi peripatrik, yaitu jumlah populasi yang masuk ke habitat baru sangat kecil. Namun, bedanya adalah tak ada pemisahan secara fisik antara dua populasi ini. Sebaliknya, spesiasi adalah hasil dari mekanisme evolusi yang mengurangi aliran gen antara kedua populasi. Umumnya, ini terjadi bila ada perubahan lingkungan secara drastis di dalam habitat spesies parental. Mekanisme spesiasi yang terakhir yaitu spesiasi simpatrik. Pada spesiasi ini, spesies bercabang tanpa isolasi geografi atau perubahan habitat. Bentuk ini jarang terjadi karena aliran gen dalam jumlah kecil pun cukup mampu untuk menghilangkan perbedaan genetik antar bagian populasi. Umumnya, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetik dan sekaligus juga kawin non-acak agar isolasi reproduksi dapat dihasilkan dalam proses evolusinya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.